Oke, pada pembahasan kali ini yang akan dibahas yang pertama itu tahap persiapan dan yang kedua itu tahap pelaporan. Pembahasan kali ini yang akan dibahas yang pertama itu tahap persiapan. Nah, langsung ke tahap persiapan. Jadi yang harus teman-teman siapin itu Evin atau kata sandi online, DJP online gitu. Ini teman-teman bisa milih. Jadi kalau untuk yang baru pertama kali punya NPWP dan belum punya akun DJP online itu teman-teman harus nyiapin Evin. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini sudah pada punya akun DJP online itu teman-teman tinggal langsung login aja di websitenya DJP online gitu sih. Nah, terus buat yang belum punya Evin nih, yang baru pertama kali, nanti teman-teman tuh pilih di belum registrasi nih yang di sini. Belum registrasi, terus nanti bakal diminta Evin, terus input NPWP sama kata sandi dan email gitu. Terus nanti otomatis terbuat akun DJP online-nya. Nah, gimana kalau misalkan teman-teman di sini belum punya Evin? Nah, saran aku sih teman-teman kepoin dulu akun pajaknya, akun KPP teman-teman gitu. Misalkan teman-teman terdaftar di Tasik nih. Nah, teman-teman searching aja pajak Tasik itu langsung keluar IG IG-nya kantor pajak Tasik gitu. Nah, di sini biasanya suka ada Linktree ya dan bisa diakses gitu. Di situ biasanya suka ada nomor WhatsApp yang bisa kita hubungi gitu. Di sini misalnya klik Linktree, terus nanti ada layanan online dan pilih layanan aktivasi Evin dan lupa Evin gitu. Nah, kenapa kita harus kepoin dulu akun IG-nya kantor pajak? Karena kadang beberapa kantor pajak itu beda-beda gitu untuk regulasi secara permohonan Evin-nya gitu. Nah, tapi pada dasarnya untuk dokumen yang harus disiapkan itu biasanya itu KTP, NPWP, sama foto selfie teman-teman sedang memegang KTP sama NPWP gitu. Terus ada beberapa kantor pajak yang harus mewajibkan melampirkan formulir permohonan Evin seperti ini nih, yang ada di gambar ini. Kayak gitu sih. Cuman nggak semua kantor pajak mewajibkan, kadang ada yang enggak juga gitu, cukup KTP sama NPWP doang. Nah, terus untuk permohonan Evin itu juga beda-beda ya, tergantung kantor pajaknya juga ya. Ada yang melalui email, ada yang melalui nomor WhatsApp gitu, bisa langsung dapat melalui WhatsApp, ada yang harus melalui email dulu. Nah, makanya teman-teman di sini disarankan lebih baik kepoin dulu deh akun IG-nya kantor pajak teman-teman gitu. Pas di IG itu teman-teman nanti bisa tanya dulu ke petugas pajaknya gitu. Misalkan, halo Kak, untuk permohonan Evin persyaratannya apa aja ya dan mekanismenya bagaimana gitu. Jadi biar jelas gitu. Karena setiap KPP itu kadang beda-beda gitu sih. Nah, langsung ke kedua yaitu tahap pelaporan. Jadi pada tahap pelaporan ini teman-teman itu sudah punya akun DJP online gitu, udah bisa login. Nah, jadi yang harus teman-teman lakukan itu yaitu klik lapor di sini. Nah, nanti itu ada dua pilihan, teman-teman bisa lapor melalui e-form atau melalui e-filing. Nah, apa bedanya? Nah, jadi untuk e-form ini disarankan bagi teman-teman yang melakukan kegiatan usaha. Kayak misalkan teman-teman kerja di suatu perusahaan, tapi teman-teman juga buka bisnis online gitu, di Shopee atau di mana gitu. Nah, itu kalau yang punya usaha itu bukan wajib, maksudnya lebih enak menggunakan e-form gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang cuma kerja di perusahaan itu lebih enak melalui e-filing gitu. Nanti saya jelaskan kelebihan sama kekurangannya gitu. Nah, terus nanti kalau misalkan teman-teman pilih e-form atau e-filing yang ada di sini, nanti teman-teman bakal diarahkan ke pertanyaan. Nah, pertanyaan itu seperti ini. Ini kalau misalkan teman-teman pilih e-form ya, langsung ke formulir 1770. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya usaha itu nanti formulir yang diisi itu jenisnya itu 1770 namanya gitu. Berbeda dengan teman-teman yang kerja di suatu perusahaan, nama formulirnya itu 1770S atau 1770SS, itu tergantung total bruto yang teman-teman peroleh dalam 1 tahun gitu. Nah, ini contoh kalau misalkan teman-teman memilih e-filing dan kerja di suatu perusahaan gitu. Nah, ini pas ditanya memiliki pekerjaan bebas itu teman-teman pilih tidak, terus ini pilih tidak.
Terus ini apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta itu tergantung teman-teman, penghasilan teman-teman yang itu tuh bisa dilihat dari bukti potong yang dikasih sama perusahaan tempat teman-teman bekerja gitu. Nanti di situ ada dikasih tahu berapa penghasilan bruto yang kita terima gitu. Kalau misalkan masih kurang, klik ya, tapi kalau udah lebih, klik tidak gitu sih. Nah, terus ini teman-teman bisa pilih yang atas atau yang bawah dengan bentuk formulir atau dengan panduan, itu sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau dengan panduan itu nanti bentuknya itu akan ada petunjuknya lebih jelas lagi gitu. Nah, kalau yang akan saya share ini dia di filing tapi dengan bentuk formulir gini. Ini contohnya. Nah, oke. Jadi setelah teman-teman tadi isi pertanyaan-pertanyaan, nanti teman-teman bakal diarahkan untuk mengisi tahun pajak yang akan diisi itu. Di sini misalkan saya mau ngelapor tahun 2021 dan normal. Pilih tahun 2021 normal, terus klik selanjutnya. Nah, nanti tampilan pertama itu akan muncul seperti ini. Jadi ada penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Jadi buat teman-teman yang punya penghasilan lain selain kerja di kantor teman-teman gitu. Nah, ada penghasilan yang dikenakan final, ini misalnya yang ada di sini nih, hadiah undian, penjualan saham di bursa efek, bunga atau diskon obligasi, terus ada sewa tanah dan bangunan gitu. Nah, kalau misalkan ada salah satu penghasilan yang ada di sini, itu teman-teman wajib input dan wajib memungut pajaknya gitu, memotong pajaknya, membayar pajaknya gitu. Bayar pajaknya. Nah, terus setelah mengisi PPh final itu teman-teman bakal diarahkan untuk mengisi harta pada akhir tahun. Nah, untuk harta ini tuh wajib banget diisi, karena kalau misalkan nggak diisi sama sekali itu teman-teman nggak bakalan bisa submit gitu. Ini nih misalnya. Ini contohnya tuh aku punya investasi di Coinworks ya. Jadi ini cara penulisannya kayak gini gitu. Untuk kode hartanya dipilih investasi lainnya, terus nama harta itu peer-to-peer lending, terus tahun perolehannya di sini misalnya aku punya investasinya tuh dari tahun 2018 gitu, dan terus harga perolehannya misalkan waktu itu aku investasinya sebesar 10 juta, terus di sini dikasih keterangan investasinya itu di Coinworks gitu sih. Ini untuk di harta itu. Selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah mengisi harta, teman-teman itu bakal diarahkan untuk mengisi daftar utang kewajiban pada akhir tahun gitu. Nah, ini tuh tergantung teman-teman sih, tergantung keadaan teman-teman. Kalau misalkan nggak ada utang, ya udah dibiarin aja gitu, langsung di skip aja. Tapi kalau misalkan ada utang ke saudara atau ke bank, itu harus diisi gitu utangnya. Kenapa harus diisi? Karena supaya jadi nanti tuh si petugas pajak tuh bakal ngecek gitu. Jadi penghasilan kita itu segini, terus hartanya segini, utangnya segini, apakah balance atau enggak gitu. Jangan sampai kita penghasilannya misalkan ya, penghasilannya tuh 60 juta tapi kita punya harta yang bermiliaran gitu kan. Nanti itu bakalan membuat petugas pajak itu bakalan mendatangi teman-teman lah gitu, bakalan diperiksa gitu, bisa-bisa teman-teman diperiksa dan dipertanyakan harta itu dapat dari mana gitu. Nah, berbeda kalau misalkan harta yang miliaran itu teman-teman masukin lagi di daftar kewajiban. Misalkan tadi harta 5 miliar terus ada kewajiban 5 miliar. Nah, kalau itu masih make sense gitu, masih bisa masih bisalah masih benar gitu kalau seperti itu. Jadi pada saat pengisian SPT ini diharapkan teman-teman itu harus bisa menyeimbangkan antara penghasilan dengan harta dan utang gitu sih. Nah, kalau misalkan udah isi utang, nanti teman-teman isi daftar susunan anggota keluarga. Untuk daftar susunan anggota keluarga ini hanya diisi untuk wajib pajak laki-laki ya. Kalau misalkan perempuan itu nggak usah diisi, meskipun dia sudah menikah itu nggak usah diisi karena nanti diisinya tuh di SPT-nya suami gitu. Kecuali SPT-nya digabung, kecuali NPP-nya gabung gitu sama suami gitu sih. Oke, kalau misalkan ini sudah beres, berarti kita lanjut.
Oh, nggak bisa dipencet ya, Kak? Sebentar. Saya close dulu ya, soalnya nggak bisa dipencet. Nah, tadi harta udah, nah terus kita lanjut ke kan kita isi lampiran 2 ya. Yang di sini nih, lampiran 2, A sampai D. Nah, terus kita lanjut ke lampiran 1, ada bagian A, B, sama C. Nah, untuk A itu diisi kalau misalkan ada teman-teman itu punya penghasilan selain yang dari kerja di suatu perusahaan gitu. Kayak misalkan bunga nih bunga itu kayak misalkan aku dapat bunga dari investasi aku di Coinworks gitu berupa bunga. Nah, itu tuh masukinnya di sini. Penghasilan itu misalkan pada tahun 2021 itu 2 juta. Nah, ini saya masukinnya 2 juta gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak ada penghasilan, misalkan masih belum ada bunganya, ya udah di skip aja bagian ini gitu, atau nggak ada penghasilan lain-lain, ya udah di skip aja bagian ini, langsung ke selanjutnya. Nah, kalau yang ada di bagian B ini teman-teman kalau misalkan teman-teman itu punya penghasilan tapi nggak dikenakan pajak, ini tuh penghasilan yang bebas dari pajak gitu, misalnya tuh sumbangan atau hibah, warisan, kemudian laba dari CV, klaim asuransi kesehatan, beasiswa, dan penghasilan lainnya yang bukan objek pajak. Kalau nggak ada, di skip aja. Oh ya, perlu diperhatikan juga bagian B ini, misalkan teman-teman itu ngisi pada tahun 2021 itu teman-teman ngisi bagian harta itu ada warisan gitu dari orang tua, misalkan rumah, terus di keterangan itu warisan dari orang tua. Nah, selain teman-teman ngisi di bagian harta, teman-teman juga harus ngisi di bagian di sini nih, di bagian B yang bagian warisan gitu. Jangan lupa. Oke, kalau misalkan udah beres, lanjut ke bukti potong. Ini kalau misalkan teman-teman kerja di suatu perusahaan kan pasti bakal dapat bukti potong ya. Nah, itu tuh teman-teman input aja sesuai apa yang teman-teman dapatkan gitu dari yang ada di kertas itu gitu, masukin jenis pajaknya itu PP21, NPWP pemungutnya, NPWP perusahaan teman-teman, terus nomor bukti potongnya ada di situ, sama tanggalnya juga ada di kertas itu gitu, sama jumlah PP yang dipotongnya juga. Oke. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bakal diarahkan ke ini bagian induk ya. Kalau untuk perempuan itu tidak kawin, harus selalu tidak kawin. Jadi pilihnya tuh statusnya tuh tidak kawin meskipun dia udah menikah dan punya anak gitu itu, tapi kalau untuk perempuan itu selalu tidak kawin karena status kawinnya itu ada di suami gitu. Kecuali teman-teman yang perempuan ini gabung NPWP-nya sama suami gitu sih. Kalau misalkan udah diisi, lanjut ke A. Nah, A itu nanti teman-teman bakal diarahkan ke penghasilan neto. Nah, di sini tuh yang nomor 1, teman-teman harus isi berdasarkan bukti potong yang diperoleh dari perusahaan yang tadi gitu. Nah, sebentar nih saya kasih contohnya. Gambarnya kelihatan nggak? Takutnya yang di-share cuman yang Kelihatan Mbak, tapi mungkin perlu divisit kali ya biar picture-nya besar. Oke, sip, sip, sip. Nah, jadi ini tuh tadi kan kita pas di lampiran 1 itu ngisi bukti potong ya. Nah, nanti tadi kan ada yang ditanyain nomor bukti potongnya itu tuh diambil dari sini. Yang atas nih nomor. Terus untuk tanggalnya itu kita ambil dari paling bawah sih. Ini nggak bisa diakses bawahnya. Di bawah itu biasanya suka ada tanggal. Pajaknya juga ini nih yang ada di sini nih. PP21 penghasilan pajak setahun. Ini yang paling bawah pokoknya. Nah, itu pajaknya. Terus untuk penghasilan neto itu
ada di nomor 12. Jadi teman-teman bisa ambil angka dari sini gitu terus di-input di SPT teman-teman. Nah, di bagian ini nih. Bagian ini penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan gitu sih. Ini yang bawah-bawah itu diisi kalau misalkan teman-teman ada penghasilan lainnya sih. Kalau nggak ada, di skip aja. Oke. Ntar bisa diklik lagi. Nah, kalau misalkan udah diisi penghasilan netonya, nanti bakalan ditanyain PTKP ya. Di sini nggak aku masukin. Nanti bakal ditanyain PTKP. PTKP itu tergantung status teman-teman. Balik lagi ke yang pernyataan aku yang tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman itu perempuan, meskipun udah menikah ataupun belum, PTKP-nya itu selalu 54 juta gitu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu sesuai dengan statusnya, apakah dia sudah menikah, sudah punya anak, atau tanggungan gitu. Jadi untuk PTKP-nya itu tergantung dari status gitu. Nah, nanti tuh di sini tuh bakal ketahuan penghasilan kena pajaknya dan PPh terutangnya gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalkan pegawai itu selalu nihil sih, pasti nihil gitu untuk pajaknya. Jadi nanti di sini teman-teman tinggal langsung skip aja ke paling bawah pernyataan setuju dan klik selanjutnya. Oke. Terus nanti teman-teman klik di sini untuk ngambil kode di email, terus masukin kodenya di sini, langsung kirim SPT dan SPT-nya sudah berhasil dilapor. Untuk pengisian SPT melalui e-filing seperti ini sih prosesnya. Jadi ini tuh e-filing ini kelebihannya tuh jadi pas teman-teman ngisi harta itu, nah di sini tuh ada fitur harta pada SPT tahun lalu gitu. Jadi teman-teman nggak usah input satu-satu lagi gitu. Kalau misalkan teman-teman hartanya banyak, itu nggak perlu input satu-satu lagi. Jadi teman-teman bisa klik harta pada tahun lalu itu langsung keluar semuanya gitu sih. Kelebihan e-filing. Cuman kekurangannya itu untuk e-filing ini sering error, apalagi kalau misalkan teman-teman lapornya itu di mepet-mepet akhir Maret gitu. Nah, itu bayangin aja se-Indonesia pada lapor pajak, pada ngeakses DJP online, makanya biasanya tuh sering error gitu untuk website DJP-nya dan nggak bisa, biasanya tuh susah untuk lapor gitu karena di situ kembali lagi aksesnya, jadi nggak bisa pokoknya susah gitu. Karena ini harus pakai internet juga sih untuk mengaksesnya. Berbeda dengan e-form, sebentar saya... Oke, Mas Akbar, mungkin terkait ini. Oke, gimana Kak? Halo? Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Karena abis ini aku mau praktek gimana cara lapor melalui e-form. Oke, Bapak Ibu, sebentar ya, kita lanjutin dulu sampai sesinya Mbak Nadia selesai. Nanti baru di sini memang sudah banyak banget yang bertanya dan itu kompleks pertanyaannya. Nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi mohon ditunggu sebentar untuk sampai selesai pemaparannya ya. Boleh Mbak Nadia dilanjut dulu. Sebentar. Ini aku lagi ngakses akun DJP online, website DJP online. Nah, ini aku masukin NPWP-nya kayak gini. Terus langsung login. Tadi buat yang belum punya Evin atau yang baru punya NPWP itu nanti kliknya yang belum registrasi yang ini nih. Ini karena aku udah punya, langsung login aja. Oke. Nah, biasanya tuh kalau baru buka itu biasanya langsung diarahin ke informasi. Itu tuh dikasih tahu data teman-teman gitu.
kayak NPWP, alamat gitu. Terus buat teman-teman kalau misalkan butuh NPWP yang elektronik itu bisa dikirim ke email NPWP yang ada di gambar yang informasi itu. Nah ini contohnya aku mau ngelapor pajak melalui e-form ya, karena kalau tadi itu kan e-filing itu buat yang kerja di suatu perusahaan ya. Nah ini tuh e-form buat yang usaha. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman kerja di perusahaan aja juga bisa sih pakai e-form gitu. Cuman lebih enak pakai e-filing karena e-filing itu langsung set gitu, langsung beres gitu. Cara lapornya itu nggak terlalu ribet seperti e-form, karena kalau e-form itu teman-teman harus nge-download dulu aplikasinya. Aplikasinya tuh ini nih. Nah, ini teman-teman bisa download dulu di sini kalau misalkan belum punya. Kalau misalkan sudah punya, ini langsung buat SPT. Kayak tadi kalau misalkan ini kan contohnya aku punya usaha ya. Tadi kayak tadi ya, pilih ya usaha, terus nanti e-form SPT tahunan OP. Kayak gini sih. Terus nanti isi tahun pajaknya. Karena tadi aku udah ngajuin, kirim permintaan. Jadi langsung aja e-form yang udah bentar. Sebentar. Sebentar, agak lama sih. Kalau buka e-form memang suka loading. Sebentar. Nah, oke. Nah, jadi untuk e-form ini kayak gini ya, tampilannya tuh benar-benar kayak kita ngisi kertas, masih kayak ngisi formulir biasa gitu. Nggak kayak tadi di filing gitu. Ini tuh bentuknya juga masih formulir asli gitu. Nah, jadi untuk yang pertama itu teman-teman harus ngisi dulu di sini data-datanya. Ya, data-data yang atas dulu sih yang harus di sini, nanti belakangan yang ini tuh. Terus nah ini teman-teman nanti jadi kalau untuk SPT itu lebih enak mengisinya itu dari lampiran paling belakang gitu. Jadi nanti langsung diarahin aja ke paling belakang. Terus ini kan langsung diarahin ke harta ya. Hartanya itu kayak tadi sih ngisinya. Kayak tambah, terus diisi. Ini misalkan aku punya investasi di Coinworks ya. Pilih yang investasi lainnya. Terus di sini namanya. Misalkan kayak gini, misalkan aku punyanya dari tahun 2021, terus sebesar 12 juta. Harus di sini dikasih tahu investasi di Coinworks. Sih. Kalau misalkan diisi aja, pokoknya harta yang teman-teman miliki diisi di sini. Kalau misalkan udah lanjut ke utang. Mbak Nadia, sebentar. Sebelum kita lanjut ke utang, boleh ke bagian yang tadi dulu, bagian yang harta. Nah, harga perolehan 12 juta ini itu nilai apa Mbak? Maksudnya nilai investasinya saat modal, ataukah gain gitu kan? Atau apa nih Mbak harga perolehan di sini yang nantinya Bapak Ibu? Karena dari tadi aku lihat di kolom pertanyaan tuh banyak yang bertanya, seperti apa nih angka harga perolehan yang kita submit gitu. Kalau untuk harga perolehan ini jumlah modal kita sih yang kita modal ya. Ya, modal di Coinworks. Oke, Bapak Ibu modal ya yang kita state di sini. Terus tadi ada yang bertanya Mbak, kalau misalnya sudah punya P2P lendingnya itu, investasi P2P lendingnya itu dari tahun-tahun sebelumnya, ya udah kita taruh aja ya Mbak tahun perolehannya itu sesuai dengan mulainya Bapak Ibu berinvestasi gitu ya Mbak ya? Ya, betul sekali Kak. Oke, Mbak Nadia clear, boleh kita lanjut.
Oke, kalau yang ini sama kayak tadi sih, ini juga, jadi kita skip aja. Selanjutnya, nah ini juga sama kayak tadi, jadi kalau teman-teman punya penghasilan yang final, itu bisa diisi di sini. Nah, buat teman-teman yang NPWP-nya gabung sama suami, gitu. Buat istri yang NPWP-nya gabung sama suami, dan si istri ini kerja di satu perusahaan, satu pemberi kerja, nah itu pajaknya itu bersifat final. Jadi bukti potong yang tadi aku contohin ya, yang tadi aku searching di Google, itu nanti masukinnya di sini. Di sini. Penghasilan brutonya, masukin penghasilan bruto sama pajak yang dipotongnya gitu sih. Nah, terus yang berbeda itu buat teman-teman nih yang punya usaha tapi omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, itu teman-teman dimasuknya tuh kategori UMKM dan harus membayar pajak UMKM. Tapi untuk tahun 2021 kemarin ada insentif sih. Kalau misalkan teman-teman rajin lapor insentif itu harusnya teman-teman gak perlu bayar, cuman tetap wajib dilapor. Ini misalnya aku punya usaha ya, misalkan alamat Jakarta. Terus di sini tambah, ini misalkan omset di Januari, ini NPWP, bentar. Ini masa pajaknya, misalkan di bulan Januari itu, aku punya omsetnya itu 200 juta. Gitu. Itu harus dimasukin di sini, dan pajak itu langsung bakal otomatis ke segini gitu. Nah, buat teman-teman yang kemarin nggak lapor insentif itu, pajak itu harus tetap dibayar. Pajak itu sebesar 0,5%, dibayarnya itu menggunakan ID billing dulu, atau kalau mau pakai pajak.io bisa sih, ada WhatsApp yang robot konsultan, jadi teman-teman bisa chat, langsung dibuatin ID billingnya, langsung bisa bayar. Terus kalau misalkan ini udah diisi ya dari Januari sampai Desember atau dari bulan apapun, teman-teman punya untung atau punya, maksudnya menjalankan usaha gitu, mulainya dari kapan. Nah, kalau misalkan udah beres, langsung lanjut aja. Nah, ke sini. Ini contohnya sih, kayak misalkan aku tadi punya usaha dan kerja di suatu perusahaan gitu. Ini bukti potong yang kayak tadi aku contohin, yang 1721A1 itu tetap di-input di sini nih, bagian ini. Pajaknya PP21 dan PP yang dipotongnya segini gitu, misalnya, contoh. Kalau misalkan teman-teman kerja di 2 perusahaan, bisa ditambah lagi bukti potongnya di sini. Terus kalau misalkan udah, klik selanjutnya. Ini kalau ini tuh buat teman-teman yang omsetnya tuh di atas 4,8 miliar, jadi teman-teman tuh harus melakukan koreksi fiskal, dan itu tuh harus melalui pembukuan, terus pokoknya agak ribet sedikit lah, karena harus ada yang dikoreksi pokoknya itu. Nah, kita langsung aja ke sini nih. Ini kalau misalkan teman-teman dokter atau notaris atau punya kantor konsultan gitu, itu teman-teman bisa pakai norma gitu. Tapi untuk menggunakan norma ini, teman-teman harus mengajukan permohonan dulu ke DJP. Permohonannya itu kayak misalkan nih aku tahun 2021 mau pakai norma gitu. Nah, makanya pas pelaporan 2020 itu aku harus mengajukan permohonan penggunaan norma gitu. Ini sih nanti isi di sini berapa, misalkan aku omsetnya tuh 300 juta. Nah, itu biasanya tuh normanya tuh ada di peraturan pajak tuh banyak banget. Cuman biasanya tuh 50% sih normanya. Nanti teman-teman bisa baca peraturannya, di searching-searching aja di Google. Ini berarti sini 150. Kalau udah langsung ke bawah, nah ini tuh di bawah itu, kalau tadi kan kita ngisi penghasilan neto itu di bagian induk ya. Nah, kalau di formulir 1770 ini, teman-teman harus mengisi penghasilan netonya itu di sini. Jadi kayak ini nama perusahaannya, sama NPWP-nya berapa, penghasilan brutonya berapa, terus pengurang penghasilan brutonya berapa, baru diketahui penghasilan neto. Kalau yang bawah itu, nah ini tuh kayak yang tadi, misalkan teman-teman investasi di Coinworks, terus teman-teman punya penghasilan gitu dari investasi itu berupa bunga, misalkan 5 juta lah, katakan saja 5 juta. Jadi kita langsung tulis penghasilan kita gitu, seberapa penghasilan kita gitu. Misalkan 5 juta, jadi tulis di sini 5 juta gitu sih.
Kalau misalkan udah, klik selanjutnya. Ini SPT-nya udah langsung otomatis terhitung sih. Kalau misalkan ada kurang bayar, teman-teman harus bayar dulu. Kayak gini. Kalau misalkan udah, klik submit. Nah, ini teman-teman itu diminta unggah, kalau misalkan teman-teman kan ini tuh Form 1770 itu khusus buat pelaku usaha ya. Jadi kalau misalkan teman-teman omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, jadi teman-teman bisa mengunggah rekapitulasi penghasilan bruto per bulan sama pajaknya sama NTPN. NTPN itu biasanya suka ada di pas kita bayar pajak itu suka ada NTPN gitu, kode pembayaran gitu. Itu harus diinput di situ, bikin rekapannya terus nanti diunggah di sini nih bagian ini. Tapi kalau misalkan teman-teman omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, teman-teman wajib melampirkan pembukuan laporan keuangan gitu, laba rugi sama neraca itu harus diunggah di sini nih. Nah, terus buat teman-teman yang kerja di perusahaan kayak tadi, itu bukti potong yang kayak tadi aku liatin, yang 1721A1 itu nanti diinputnya di sini nih, diunggah lampiran yang ini nih, bukti potong. Itu. Kalau yang paling bawah itu teman-teman bisa unggah bukti bayar yang tadi. Kan tadi ini di sini aku kan kurang bayar, nah itu harus diisi di sini nih, dilampirin di sini bukti bayarnya. Terus juga harus input juga di sini. Maaf, salah. Di sini harus diinput juga kurang bayarnya, bukti store-nya berapa gitu, tanggal bayarnya berapa, misalkan tanggal bayarnya tanggal 2, nilainya berapa gitu. Nilainya harus sebesar ini sih, harus sebesar pajak yang terutang. Misalkan di sini 23.249.900. Nah, untuk NTPN itu biasanya yang kayak tadi aku jelasin ada di bukti bayar kita. Ini misalkan kita ngasal aja. Ini sih. Kalau misalkan udah beres, nanti masukin kode verifikasi yang ada di email, terus kita submit, udah deh beres. SPT teman-teman udah berhasil dilapor gitu. Nanti untuk bukti lapornya itu bakalan masuk ke email. Terus untuk kelebihan e-form ini, untuk e-form ini sebenarnya teman-teman nggak perlu internet. Sebenarnya perlu, cuman perlunya itu pas saat mau klik kirim submit aja gitu. Jadi pas pengisian itu teman-teman nggak perlu internet. Meskipun nggak ada sinyal gitu, nggak masalah gitu. Berbeda dengan e-filing. Kalau e-filing itu kalau misalkan sinyalnya jelek itu pasti bakal ke awal lagi, bakal ngulang-ngulang lagi. Jadi teman-teman itu bakal terus ngulang gitu ngerjainnya. Hasil submit. Besok lagi aja ya. Oke, mungkin dari aku pemaparannya cukup sih sekian. Oke, terima kasih Mbak Nadia atas pemaparannya. Mbak Deni jadi close dulu. Sebentar, aku mau minta tolong kembali ke bagian yang tadi Mbak, yang bunga. Saat kita melaporkan bunga. Tadi kan kalau yang pas penghasilan itu kan kita sudah tahu ya bahwa di bagian harta itu kita menuliskan jumlah perolehan itu angka modal gitu. Nah, berarti kalau misalnya Bapak Ibu di sini yang sudah memiliki gain atau return nih Mbak dari hasil P2P-nya itu, kita masukkan di dalam kolom bunga ya Mbak? Ya, betul-betul. Oke, nah di kolom bunga ini yang disesuaikan dari hasil report Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa nih mendownload tax report dari aplikasi Coinworks, langsung aja buka aplikasi Coinworks-nya, di bagian home itu pojok kanan bawah ada invest and lend, langsung scroll ke bawah, di situ ada tax report, disesuaikan sama tahun yang mau kita tarik datanya. Untuk beberapa Bapak Ibu yang belum bisa menarik data dari laporan pajaknya, ditunggu aja, karena itu kayak semacam antrian, tapi yang sudah bisa menarik datanya itu sudah dapat push notification yang kita kirimkan dari automatic apps gitu. Jadi kalau misalnya sudah bisa menarik data, langsung aja dilaporkan. Kalau misalnya Mbak Nadia, aku kirim contoh bukti dari hasil report Coinworks Mbak. Boleh dibuka di WA, tapi nggak usah ditampilin karena confidential. Boleh dicek, itu kan di situ ada beberapa bagian ya Mbak. Boleh nggak Mbak kita dikte satu-satu mana sih angka yang perlu kita masukkan nih ke dalam kolom bunga gitu. Di sini sebenarnya sangat jelas sih.
Di sini sebenarnya sangat jelas bahwa di dalam kolom report itu ada bagian satu rekening atau account statement gitu ya. Ini yang Bapak Ibu yang sudah memilikinya boleh sambil dicek. Mohon maaf, kita nggak bisa tampilin karena ini pasti confidential dari numbers dan juga kepemilikan masing-masing ya. Tapi bisa dicek masing-masing langsung. Ini ada bagian satu kan ada rekening atau account statement gitu ya. Itu kan ada saldo kas pada produk, dan saldo rekening. Nah, di sini ada pendapatan nih di tahun 2021 atau gain. Total bunga ini ya Mbak yang sebenarnya kita state di dalam kolom yang tampil di dalam layar. Benar nggak Mbak? Ya, betul sekali. Betul ya. Jadi Bapak Ibu masukkan total gain atau bunga yang sebenarnya sudah tertera numbers-nya dari report Bapak Ibu masing-masing gitu. Karena pasti beda-beda gitu. Nah, selanjutnya Mbak kalau yang di jenis perolehan tadi kita masukinnya modal kita ya Mbak ya. Yang di bagian harta. Iya, di bagian harta betul. Di bagian harta itu modal. Ya, betul. Oke Mbak, tadi ada sih Mbak beberapa pertanyaan. Oke Bapak Ibu kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Tadi ada Mbak pertanyaan, kalau misalnya aku masukin dana 20 juta di Januari 2021. Terus aku nambah lagi gitu kan di tengah tahun, misalnya di Juni 2021 nambah lagi. Berarti total keseluruhan modal itu kan misalnya aku nambah 5 juta. Berarti sampai akhir Desember itu aku masukin total perolehan modalnya 25 juta atau cukup 20 juta aja, Mbak? Dilihatnya per 31 Desember, Kak. Oke, per 31 Desember. Per 31 Desember itu berapa total modal yang aku masukkan gitu ya? Ya, betul. Oke, berarti sebenarnya berapa total modal yang kita masukkan itu sampai di akhir 31 Desember. Jadi setelah tanggal 1 Januari 2022 itu dihitungnya masuk ke report 2022 ya Bapak Ibu ya. Oke, ngerti-ngerti Mbak. Nah, ini boleh nih aku run through ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini lumayan banyak yang bertanya, mungkin sama nih kayak aku. Banyak juga yang pertanyaannya mirip-mirip yang sama bingungnya gitu ya. Nah, ini aku masuk ke sesi satu dulu nih Mbak dari tadi yang untuk pertanyaan untuk harta P2P yang sudah beberapa tahun penulisannya seperti apa itu sudah terjawab ya. Jadi memang dituliskan berdasarkan tahun perolehan. Jadi maupun beberapa tahun sebelum tahun perolehannya aja kita masukin di tahun berapa gitu. Nah, nih Mbak ada pertanyaannya. Mohon infonya dari Ferry Simbolon, mohon infonya untuk pendapatan bunga dari pendanaan di Coinworks masuknya sebagai penghasilan lainnya di luar yang terkena PPh final atau penghasilan yang terkena PPh final seperti pendapatan dari bunga deposito. Tarif yang dikenakan berapa ya? Boleh Mbak dijawab. Jadi untuk bunga yang diperoleh dari Coinworks itu kan beda ya dengan bunga deposito. Kalau deposito itu kan di bank gitu kan. Makanya beda. Kalau yang bunga deposito itu masuknya final yang ada di sini. Yang ada pokoknya tadi udah aku liatin untuk penghasilan yang bersifat final. Nah, kalau khusus untuk penghasilan bunga dari Coinworks itu masuknya ke bunga yang ada di sini nih. Yang tidak bersifat final. Di sini tidak termasuk penghasilan yang bersifat final gitu. Jadi masuknya di sini untuk tarifnya itu nanti ini bakal ngikut ke tarif progresif sih ke depan. Langsung kehitung otomatis ke tarif yang ada di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan gitu. Jadi itu setiap individu akan berbeda ya Mbak ya karena tarifnya progresif, betul nggak? Betul sekali. Jadi tergantung penghasilan yang lainnya gitu. Kayak misalkan kita penghasilan dari kerja, misalkan aku punya penghasilan dari pekerjaan itu masih ya misalkan di atas di bawah 60 deh, masih di bawah 60. Nah, itu tuh nanti bakal masuknya tuh ke lapisan 1. Lapisan 1 itu dia 0 sampai 50 juta untuk tahun 2021 ya. 0 sampai 50 juta itu 5%. Di atas 50 juta sampai 250 itu kena tarif yang 15% gitu. Jadi tarifnya itu progresif gitu. Itu sih, Kak. Berbeda kalau misalkan aku di sini udah penghasilannya itu gede nih kayak gini 150.
Udah dikurangi PTKP, penghasilannya masih gede, jadi nanti bakal kena tarifnya itu tarif yang ke lapisan 2 berarti ini. Oke, lanjut ya, berarti terjawab ya Bapak Ibu. Jadi masuknya nanti ke tarif progresif yang disesuaikan dari pendapatan masing-masing nih hasil bunganya Bapak Ibu. Gitu. Itu langsung otomatis ya Mbak ya, dihitung dari e-filing atau e-formnya gitu. Betul sekali. Jadi teman-teman nggak usah, aduh nggak bisa ngitung pajak nih gimana, karena ini tuh langsung terhitung otomatis. Oke. Pertanyaan lanjutan nih Mbak dari Novalia, yang dicatat sebagai harta dari P2P lending itu per 31 Desember kan ya, kalau sudah yang dibayarkan dari Coinworks nggak dimasukkan. Return dari Coinworks tadi dilaporkan di bagian mana ya? Kayaknya return tadi sudah terjawab ya, Ibu Novalia, di bagian bunga untuk pendapatan tidak final gitu. Tapi kalau yang pertanyaan sebelumnya gimana Mbak jawabannya Mbak? Yang dicatat dari sebagai harta P2P lending itu kan per 31 ya. Kalau sudah yang dibayarkan dari Coinworks, jadi modalnya udah balik nih Mbak, itu tetap ditulis nggak gitu? Berarti kasusnya itu seluruh modalnya itu udah diambil gitu, udah nggak ada lagi. Ya, kita asumsikan sudah di withdraw lah ya, sudah ditarik gitu. Berarti nggak usah ya? Berarti ya udah, berarti dihapus aja. Misalkan ada data ini, penghasilan ini langsung dihapus aja gitu. Oke, kalau kasusnya seperti ini Mbak, misalnya 12 juta itu aku invest di bulan Januari, terus di bulan September gitu ya, modalnya sudah balik nih bersama dengan imbal hasilnya gitu. Nah, sampai akhir 31 Desember itu berarti kan posisinya itu modal aku udah balik nih, tapi aku nggak withdraw, nggak aku tarik. Aku tetap tulis nggak itu sebagai modal atau tidak perlu? Berarti kalau kan tadi ada reportnya ya Kak, yang dari Coinworks juga dikasihkan. Nah di situ total modalnya berapa? Oh berarti kita nyesuaiin langsung aja ya, nggak usah pakai perhitungan asumsi lagi ya Mbak ya? Ya betul, kita tinggal ikutin aja laporannya ada. Oke, berarti aku menggunakan bagian yang part mana nih Mbak kalau dari report? Dari yang total itu, total modal kita. Oke, kebayang. Nah, kita lanjut ya Mbak ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah nih Mbak, ada yang bertanya lagi. Kalau perusahaan tempat bekerja tidak memotong PPh, berarti harus bayar manual ya? Tergantung sih, jadi tergantung penghasilan kita juga, karena untuk pemotongan PPh juga nggak serta-merta karena kita kerja di suatu perusahaan itu bakalan dipotong gitu, karena perusahaan juga bakalan ngelihat ini teman-teman itu penghasilan itu sudah di atas PTKP atau belum gitu sih. Jadi yang wajib dipotong itu cuman yang di atas PTKP. Begitupun teman-teman itu baru punya kewajiban bayar pajak itu kalau misalkan penghasilan itu sudah di atas PTKP gitu sih. Kalau belum berarti kalau misalkan perusahaan nggak motong dan emang masih di bawah PTKP, ya udah berarti teman-teman nggak punya kewajiban buat bayar pajak gitu, pajak PPh 21. Jadi nggak usah diinput apa-apa di bukti potong yang tadi. Itu sih. Oke. Lanjut Mbak ke pertanyaannya Ibu Devi nih, untuk pencatatan pendapatan dari banyak P2P lending langsung di total atau satu-satu? Karena jenisnya sama ya, jadi kita langsung aja ditotalin aja per 31 Desember itu totalnya berapa gitu sih. Oke. Ini pertanyaannya menarik nih Mbak, apakah pendapatan P2P tidak dilaporkan bisa ketahuan? Mungkin dari pihak Coinworks juga pasti kan ada datanya ya. Dan betul, dari pihak DJP juga ada kemungkinan mereka juga bisa dapat datanya dari Coinworks gitu. Ya jadi bakalan beresiko sih sebenarnya. Jadi Bapak Ibu jangan mencoba untuk tidak dilaporkan ya. Jadi tetap untuk dilaporkan walaupun nominal gain atau dari modal yang kita punya masih sedikit. Itu kali ya Mbak ya? Ya, betul. Oke, lanjut Mbak. Ini masih banyak loh yang bertanya Mbak. Nah nih, dari Bintang, untuk yang belum pernah melaporkan pendapatannya dari P2P sejak 2019, lebih baik memperbaiki laporannya saja atau ikut program tax amnesty tahun ini. Gimana tuh Mbak? Enaknya memperbaiki aja sih.
pembetulan aja, karena kalau ikut tax amnesty juga nanti teman-teman bakalan disuruh bayar juga, ada tarifnya juga yang harus dibayar, ada pajaknya juga yang harus dibayar gitu atas penebusan itu. Mendingan di pembetulan aja. Oke, di pembetulan aja ya, pembetulan aja daripada untuk langsung ke tax amnesty. Nah, ini ada lagi nih Mbak pertanyaan. Salah satunya itu dari posisinya Bapak Abdurrahman. Mungkin ini ada agak berbeda, cuma ini agak menarik sih menurut aku. Kalau misalnya dari saham itu pandemi kan anjlok, harga sahamnya anjlok, itu laporinnya gimana? Persenan dari dividen plus saham sekarang atau seperti apa ya? Sebenarnya mirip kan ya Mbak ya? Ya benar, hampir sama. Ya misalkan nih aku punya saham, aku tulis dulu dari sini saham. Nah, saham di PT ABC misalkan teman-teman sebelumnya itu kan tahun 2020 ya. Nah, untuk di tahun 2021 ini kita ubah lagi di sini. Ubah lagi tahunnya tahun 2021 gitu. Tahun 2021 dan disesuaikan. Misalkan di tahun 2020 itu 90 juta. Nah, kita ubah nih. Jadi pas di tahun 2021 itu diubah nilainya sesuai harga saham yang sekarang gitu. Kayak misalkan jadi 50 gitu kan. Nah, ini kasih keterangan aja di sini. Misalkan harga menurun gitu. Atau ya gimana lah, pokoknya kasih keterangan aja biar si pihak DJP itu tahu. Gitu sih, Kak. Oke, noted Mbak. Nah, ini ada lagi nih Mbak pertanyaannya tadi, tapi ini lebih spesifik. Sebenarnya mungkin udah kejawab nggak nih Mbak? Kalau misalnya pakai bunga pitu-pitu dipotong PPh 23, 15% tidak? Enggak sih, soalnya kan ini jatuhnya transaksinya tuh antara badan usaha Coinworks dengan orang pribadi ya Kak, bukan dengan badan lagi. Oke. Jadi tidak ya, jadi menggunakan progresif tadi ya Mbak ya? Ya, betul. Nah ini menarik nih Mbak dari Pak Syahrizal. Kalau sudah dapat bunga di P2P, tapi ada juga nih yang gagal bayar atau default, sehingga modal itu hangus. Apakah bisa jadi pengurang bunga yang didapatkan ketika dilaporkan? Ini sebenarnya harus diyakinkan sih dari reportnya apakah ada total kerugian atau enggak. Atau dari total modalnya Bapak Ibu berapa ini. Karena kalau misalnya tidak ada bunganya, yaudah kita nggak state bunganya. Tapi kalau misalnya let's say modalnya itu yang keluar hanya 80%, atau yang dana proteksinya keluar, berarti kita masukinnya sesuai dari modal itu aja ya Mbak ya? Betul sekali kayak gitu Kak. Oke. Nah ini ada lagi nih, jadi tenang aja Bapak Ibu, nanti hasil dari PPT-nya ini aku kirimkan ke beberapa email yang telah hadir di sini. Tadi sih kita juga berharap kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab, kita rangkum aja kali ya, supaya biar nggak lupa lagi. Nah ini ada yang bertanya, tolong info cara cek laporan investasi di Coinworks. Lagi-lagi langsung aja masuk ke aplikasi Coinworks. Di kolom home itu sebelah kanan bawah itu ada invest dan land. Itu langsung scroll ke bawah ada tax report. Silakan masukkan tahun berapa yang mau ditarik datanya. Nah ini ada lagi nih Mbak pertanyaannya. Kalau misalnya SPT sudah dikirim tapi ada yang salah, apa bisa disesuaikan? Bisa. Jadi kita balik lagi dari awal prosesnya ke DJP online terus bikin pembetulan gitu sih. Pembetulan itu di tahun yang sama atau gimana Mbak? Tergantung teman-teman, ada salahnya tuh di pas lapor tahun berapa gitu. Kayak misalkan aku nih baru ngisi tahun 2021 gitu. Pas udah disubmit, ada yang lupa gitu, belum ke input, itu bisa langsung aja buat pembetulan di tahun 2021 gitu Kak. Oke. Nah nih Mbak, ada pertanyaan lagi nih Mbak. Saya tidak bekerja saat ini ibu rumah tangga, saya NPWP sendiri dan ada return dari P2P. Jadi pakai formulir apa ya? Formulir e-form yang ini 1770. 1770. Kejawab ya Ibu ya. Untuk e-formnya 1770. Oke, ini aku sambil scrolling ya. Kalau sekarang sudah tidak bekerja, apakah bisa menggunakan e-filing, Mbak?
Nggak bisa sih, Kak. Jadi kalau untuk e-filing itu khusus untuk yang kerja di suatu perusahaan. Oke, terjawab ya Pak Tony. Kalau Evin harus ke KPP ya Mbak? Buat Enggak, Evin. kayak yang tadi aku jelasin di awal, jadi untuk Evin ini bisa online, cuman caranya itu teman-teman harus kepoin IG-nya kantor pajak di mana teman-teman terdaftar gitu. Kayak tadi kepoin IG-nya IG Pajak Tasik gitu, terus kita nge-DM ke IG itu, tanyain mekanismenya gimana, sama persyaratannya gimana gitu. Kalau persyaratannya itu kayak tadi kata biasanya itu KTP sama NPWP, terus foto selfie kita megang KTP sama NPWP gitu. Biasanya cuma itu dan bisa dikirim lewat WhatsApp atau lewat email gitu. Cuman kadang ada beberapa KPP yang pengen ada formulir Evin gitu sih. Oke. Pertanyaan dari Ibu Diana nih Mbak, kalau sebelum Desember 2021 sudah nggak ada pendanaan di P2P, berarti perlu nggak dilapor pajaknya? Kalau udah nggak ada pendanaan, jadi dia sudah tidak melakukan investasi lagi. Tapi kalau misalnya masih ada di cash account-nya Mbak, di modal rekening fintech account-nya, itu dilaporin nggak Mbak? Berarti intinya dia udah nggak ada lagi ya Kak ya. Cuman kan setahun sebelumnya kan dilaporinnya ada. Tahun 2020 masih ada kan? Ya betul. Terus di tahun 2021 udah nggak ada nih. Nah, otomatis tetap harus dilaporin itu dihapus yang kemarin gitu, yang kemarin dilapor. Jadi jangan ada lagi harta itu gitu. Oke, jadi kita tetap lapor di 2021-nya. Gimana Mbak tadi? Ya, tetap lapor, cuman untuk harta yang tahun 2020 sebelumnya itu kan ada harta harta saham, harta investasi lainnya yang peer-to-peer lending. Nah, kalau di tahun 2021 itu udah nggak ada. Misalkan yang ini tuh dihapus sama aku gitu. Oke, ngerti. Jadi kita hapus yang di 2020-nya ya? Ya, betul. Oke. Nah, ini e-form 1770 perlu laporan pembukuan juga nggak, Mbak? Tergantung omset sih. Jadi kalau misalkan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, teman-teman cukup ngerekap peredaran bruto doang. Peredaran bruto, pajak UMKM yang dibayar sama NTPN gitu. Itu harus dilampirin. Tapi kalau misalkan teman-teman omsetnya sudah di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun, nah itu wajib pembukuan dan wajib dilampirin laporan keuangannya pas di akhir, pas sebelum submit. Gitu sih, Kak. Oke. Nah, nih Mbak, tadi ada yang minta diulang. Part yang kalau misalnya nih aku invest 1 juta, ternyata akhir Desember 2021 peminjamnya itu restruk nih Mbak, gagal bayar gitu kan. Nah, tapi uang provisinya itu keluar nih dari Coinworks setara dari grade-nya, misalnya 80% aja, berarti 800.000. Berarti ini yang aku laporkan sebagai harga perolehan atau modal berapa Mbak? 1 juta atau 800.000? Per 31 Desember berarti totalnya 800.000 ya Kak kalau kayak gitu. Iya. Iya, berarti 800.000 yang ditaruh di sini di harga perolehan. Oke, noted. Ini sepertinya hampir seluruhnya sudah kejawab. Oh, ini ada nih satu lagi ya, dari Ibu Cynthia. Misal 2020 modal awal 10 juta, dilaporkan Coinworks 31 Desember 2021, saldo rekening 20 juta, pendapatan 5 juta. Jadi pencatatan investasi lainnya di tahun 2020 sebesar 10 juta dengan bunga 5 juta. Gimana tuh, Mbak? Mungkin pertanyaannya gini sih kalau aku lihat ya. Jadi awalnya modal ibunya 10 juta, terus saldo rekening di 31 Desember itu 20 juta dan ada bunganya nih Mbak 5 juta. Pencatatan investasi lainnya itu yang dimasukkan berapa Mbak? Kalau untuk di bagian harta itu yang dimasukkan itu total saldo. Cuma yang ditulis di sini tuh tahun terakhir pas kita lapor berarti 2021 itu totalnya itu berapa? Yang tadi Kak, yang tadi dijumlahin ya. Nah, terus kalau untuk bunganya tuh ya sesuai yang tadi, bunga yang diperolehnya itu berapa gitu. Nanti kita input di bagian penghasilan lainnya. Betul. Nah, yang ada di sini. Itu bunga, pokoknya bunga yang kita peroleh pada tahun itu. Pada tahun 2021 berarti. Gitu sih, Kak.
Oke, nah ini masih ada yang bertanya nih Mbak. Jadi bunga dari Coinworks itu belum dipotong pajak ya. Jadi kita harus bayar pajak lagi atas pendapatan bunga tersebut. Betul ya Mbak, karena kan memang belum final ya Mbak. Iya, betul. Kalau yang sudah final itu seperti deposito, misalnya 20%, obligasi 10%. Jadi memang kalau P2P itu Bapak Ibu belum termasuk ke kategori pemotongan pajak final. Jadi memang Bapak Ibu harus melaporkannya sendiri nih gitu. Dan itu tadi menggunakan tarif progresif sesuai dari pendapatan dari bunganya masing-masing. Benar ya Mbak ya? Betul sekali. Oke, jadi seperti itu. Mungkin nggak Mbak, nanti tahun ke depannya pemerintah akan menjadikan bunga P2P itu bunga final gitu. Kemungkinan bisa jadi sih Kak, karena peraturan pajak itu kan selalu berubah dan tidak bisa diprediksi gitu. Oke, terjawab ya Bapak Edi. Jadi dia nanya kenapa sih Coinworks sebagai platform tidak memotong PPh, bukan dari kitanya nih Pak. Jadi memang aturan dari pemerintahnya bahwa bunga P2P itu tidak termasuk kategori bunga yang final, jadi masuknya ke non final. Jadi bukan dari Coinworks nih yang mau untuk tidak dipotong final. Jadi mungkin aja nanti perubahan peraturan berubah dan P2P lending itu masuk ke kategori final seperti layaknya deposito dan sebagainya. Jadi bukan keinginan Coinworks tapi memang peraturannya ya. Oke. Kak, berarti satu lagi nih, Triana, Kak, berarti apabila kita karyawan perusahaan dengan penghasilan dipotong oleh perusahaan dan kita investasi di P2P, maka pelaporan pajak pakai e-form 1770? Pakai yang tadi juga bisa sih, pakai e-filing. Pakai e-filing aja biar lebih mudah. Oke, jadi pakai e-filing aja untuk Bapak Ibu untuk lebih mudah. Oke. Kami rasa sudah banyak banget pertanyaannya. Dari ini aku record, jadi nanti Bapak Ibu yang masih bingung atau ingin bertanya lagi bisa nonton hasilnya itu lewat YouTube-nya Coinworks. Jadi langsung aja ke YouTube-nya Coinworks untuk nonton lagi hasil dari Zoom webinar kita hari ini gitu kali ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar sesi bagaimana cara melaporkan pajak penghasilan P2P lending. Nantinya hasil dari PPT yang diberikan sama pajak.io ini akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu masing-masing atau nantinya kita akan sebar mungkin lewat sosmed gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dapat link download untuk berhasil mendownloadnya masing-masing gitu. Untuk Bapak Ibu yang masih bingung atau misalnya lupa gitu ya, silahkan aja DM Miko lewat Instagram. Bisa banget nanti kita jawab lewat DM IG atau tim CS kita yang saat ini sudah berhasil 24 jam melayani Bapak Ibu semua. Nah, terima kasih yang sudah hadir. Nantinya akan ada hadiah untuk Bapak Ibu yang hadir, bahwa di sini adalah hadiahnya itu adalah mendapatkan voucher extra rate 2% untuk koin robonya untuk minimal pendanaan 100.000 aja. Oke. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Thank you banget Mbak Nadia atas pemaparannya, sangat lengkap banget sampai ada contoh-contoh tulisannya. Makasih banyak ya Mbak atas waktunya. Sukses terus untuk Mbak Nadia dan pajak.io. Sukses terus juga untuk Bapak Ibu. Untuk yang belum bisa download, ditunggu aja karena memang ada sistemnya untuk tax report itu bisa di-download. Semoga di tanggal 2 Maret sampai minggu ini gitu ya sudah bisa roll out pajaknya langsung gitu. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti webinar hari sore ini. Terima kasih semuanya. Salam semuanya. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih Coinworks dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir.